Ya, sesuai tadi yang saya sampaikan, waktu yang diberikan oleh Zoom sudah berakhir 40 menit. Nah, ini kita minta panjang lagi, kita masuk untuk kemudian. Jadi ini episode keduanya. Nah, ini, jadi yang belum masuk silakan nanti masuk terus, ya kan, di invite lagi. Nah, jadi mohon maaf saya terima panggilan dari kantor, ya kan, karena belum masuk kantor. Jadi begitu. Yang namanya pekerjaan itu kita harus banyak kalau zaman sekarang. Kalau satu, nah ya begitulah dia, ya kan. Kalau dia banyak, maka banyaklah rezekinya. Seperti tadi saya temannya freelance. Nah, freelance ini yang luar biasa sebenarnya. Bisa banyak pekerjaan karena dia berarti menggunakan filosofi, ya kan, bukan mencari uang, ya kan, tapi mencari kerja. Ya, bagaimana untuk mencari kerja? Mau mencari uang dengan kita bekerja dengan kemampuan kita, dengan metode kita pilih sendiri seperti freelance itu kan. Kita cari kerja, nah maka kita. Nah, kemudian yang freelance dia tidak memikirkan berapa gaji yang dia peroleh. Kenapa? Ya, kalau kita bekerja hanya untuk fokusnya gaji, berapa gajinya? Saat apa kemampuan saudara kan gitu. Nah, kalau kita tidak memiliki kemampuan, bagaimana kita bisa meminta gaji? Tetapi ketika kita bekerja, saya butuh kerja, nah kita bekerja dengan baik, maka dia akan memberikan gaji akan lebih baik dari kita. Banyak. Maka secara otomatis. Bisa lagu mana? Magic. Ya kan? Nah, rezeki itu akan mengalir dengan banyaknya kan gitu ya. Yang penting adalah keyakinan dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Ya, dan jangan pernah mengeluh, itu dia. Nah, jadi kemudian di pertemuan 9 kita akan membahas mengenai tahapan proses pembentukan undang-undang. Nah, kemudian pertemuan 10 perencanaan membentuk, jadi tahapan, kemudian perencanaannya bagaimana dalam membuat peraturan perundang-undangan. Setelah perencanaan, maka dibuatlah penyusunan peraturan perundang-undangan. Ya kan? Setelah itu baru pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang maupun rancangan yang lainnya. Nah, pertemuan ke-13 kita akan membahas mengenai sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Ke-14 bagaimana pengembangan dan penyebaran peraturan perundang-undangan. Pertemuan terakhir adalah bagaimana peran serta masyarakat melaksanakan undang-undang ini. Nah, yang kemudian adalah UAS. Nah, bagaimana deskripsi mata kuliah ilmu hukum dan perundang-undangan ini adalah bertujuan agar mahasiswa mampu memahami tentang ilmu perundang-undangan
Kemudian mahasiswa akan memahami tentang teori mengenai norma hukum, jenis dan hierarki, fungsi dan materi muatan peraturan perundang-undangan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta proses dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kemampuan menampilkan sikap, ini hasil output nantinya kompetensi. Dalam menampilkan sikap pengetahuan akan ilmu peraturan perundang-undangan termasuk bagi mahasiswa yang berkecimpung di bidang perundang-undangan, misalnya di pemerintahan, di DPR nantinya. Itu memahami tentang jenis, hierarki, fungsi dan materi peraturan perundang-undangan serta bagaimana proses dan teknik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam materi perkuliahan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ada 4 indikator penilaian. Yang pertama tugas, kedua kegiatan diskusi, telah melalui forum diskusi learning ataupun pada saat maya apabila ada yang ingin dipertanyakan. Yang kedua dari kehadiran mahasiswa, yang ketiga kehadiran mahasiswa, dan yang keempat adalah dari ujian. Nah, saya biasanya kalau mengajar ilmu perundang-undangan ini di kampus sebelumnya, ya kan, tugasnya itu sangat mudah dan langsung mendapat nilai A tanpa harus menjawab ataupun menjawab benar soal-soal ujian nantinya UTS dan UAS. Itu. Dan dari 3 tahun lah saya mengajar mata kuliah ini, baru 1 mahasiswa saya yang menyelesaikan sayembara yang saya buat. Namun saya rasa karena kita tatap maya tidak memungkinkan tugas ini diberikan, ya kan. Nah, nanti kita akan coba cari untuk tugas lain bagaimana dia bentuknya. Nah, kalau dulu tugasnya apa? Menghafal seluruh pasal yang ada di Undang-Undang Dasar, ya kan. Saya bilang dari 3 tahun saya membawa mata kuliah ini, nah, baru 1 orang yang berhasil menghafal seluruh isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Ya udah, saya bilang langsung nilai kamu nanti A, saya bilang. Nah, ujiannya yang mau kamu jawab mau enggak ada masalah bagi saya, karena tingkat kesulitan menghafal itu untuk zaman sekarang sudah mulai menurun, kan? Nah, menghafal kalau dulu kan pada sekolah pasti selalu banyak hafalan. Nah, ketika saudara kuliah, nah sudah tidak banyak hafalan dan sudah mulailah menurun ya kan, berangsur-angsur kemampuan untuk menghafal. Tapi apabila ada, ya bisa saja kalau mau di antara saudara semua ada 30 orang untuk menghafal isi daripada Undang-Undang Dasar 1945. Tapi ini yang susah metode penghafalannya, karena kita menggunakan Zoom, takutnya sinyal juga terganggu, kan gitu. Jadi kita akan cari metode lain. Nah, ini indikator penilaian. Jadi latar belakang daripada mata kuliah ini adalah dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara. Nah, tersebut bermakna bahwa negara Indonesia bukan negara yang berdasar atas kekuasaan. Dengan demikian dalam negara hukum, pengembangan hukum berupa ilmu di bidang perundang-undangan dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya. Demikian pula bahwa pengembangan hukum berupa ilmu di bidang
perundang-undangan dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Dan dalam hubungan ini, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum Indonesia yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di samping itu, pengembangan hukum dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik. Perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standarisasi yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Nah, inilah di dalam Undang-Undang Dasar kita sudah ada mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, maka diperlukanlah sebuah peraturan perundang-undangan yang mewujudkan bahwa Indonesia negara hukum. Nah, bukan negara atas kekuasaan ataupun negara yang bebas. Jadi dengan adanya peraturan perundang-undangan ini, maka dapatlah mewujudkan daripada cita-cita yang diinginkan di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, dalam membentuk peraturan perundang-undangan ini harus dibuat di dalam satu sistem yang baku, ya kan, sehingga semua membuat peraturan tidak sesuka hatinya, ya kan, ataupun bahasa Inggrisnya seenak dewi, ya kan. Nah, jadi ada mekanisme-mekanisme yang harus ditempuh supaya, ya kan, kehidupan kita bisa lebih terjamin. Nah, tujuan daripada peraturan perundang-undangan ini adalah menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat ataupun yang sudah tumbuh dan kembang di dalam diri masyarakat. Ya kan? Nah, bagaimana sesuai dengan yang diterangkan oleh Suroso bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang, serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Nah, jadi untuk menciptakan sebuah modifikasi bagi norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, dengan menciptakan norma modifikasi norma-norma ini berarti ada tujuan yang hendak dicapai oleh hukum ini sendiri. Apakah ada yang masih ingat apa tujuan hukum? Ada yang masih ingat nggak apa tujuan hukum itu? Nah, ini 30 orang, masa nggak ada nih bisa menjawab? Tujuan hukum itu, Pak, Siapa ini? Anda belum siapa? Tujuan hukum itu untuk menciptakan kerukunan,
perdamaian di dalam suatu masyarakat maupun negara ini, Pak. Oke, si Salamun Hakim. Ini lagi di rumah juga nih ya. Salam. Itu si Hakim dipanggil ya. Yang lain gimana pendapatnya? Pak. Saya Pak. Siapa? Timotius, silakan. Apa Siti, pendapatnya? Siti dulu aja Pak. Saya Pak. Nah, Dia aja duluan Pak. oh ya, siapa? Siti. Di Banjar Pak. Tujuan hukum dijadikan sebagai sarana untuk membuat lingkungan masyarakat lebih damai dan rukun. Oke. Bertujuan mencapai keadilan dan sebagai unsur keadilan, Pak. Bagian dari unsur keadilan kata si Siti, ya kan, untuk menciptakan lingkungan. Nah, Aritonan gimana pendapatnya Aritonan? Pendapat saya tujuan hukum untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia yang bersifat memaksa yang diciptakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, Pak. Nah, jadi dari ketiga yang dikatakan temannya tidak ada yang salah, tapi yang paling utama, ya kan, dari tujuan hukum itu kenapa harus dibentuk sebuah peraturan perundang-undangan nantinya adalah untuk menciptakan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Tadi ada masuk kata si Siti, ya kan, ada unsur daripada keadilan, ya kan, kepastian. Kan tadi dikatakan bahwa untuk mengkodifikasi norma-norma ini, kemudian kata sulsel seperti kata Aritonan yang ada sifatnya memaksa, ada memerintah dan melarang gitu. Nah, untuk menciptakan suatu kepastian, apa suatu tindakan-tindakan yang boleh dilakukan oleh masyarakat, apa tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Jadi ada kontrol sosial yang dilakukan oleh hukum itu. Nah, jadi harus ada kepastian ini. Ya, kita belanja, ini boleh apa tidak, kan gitu. Nah, kepastian dalam hal apa? Melindungi hak asasi manusia. Ya kan? Nah, hak untuk hidup, hak untuk tempat tinggal, hak untuk mengeluarkan pendapat. Nah, yang semalam saya sayangkan, ya kan, ada viral kan di media sosial ketika datang presiden ya bawa spanduk ini, ya kan, mengenai harga jagung, ya kan, dia seorang petani, tiba-tiba diboyong oleh polisi ke kantornya, coba. Ya, itu sebuah kepastian yang diberikan oleh negara hukum. Ya kan, kita boleh mengeluarkan pendapat, kecuali pendapat yang dia katakan itu di dalam spanduk yang mengancam, mengganggu atau menghina kepala negara. Ini kan tidak. Pak Presiden tolong bantu kami, ya kan, untuk harga jagung katanya, kan gitu. Di Lampung. Ini langsung tindakan kepolisian seperti seorang kriminal ya. Seperti dia sedang melakukan penyerangan terhadap kepala negara. Nah, ini yang tidak boleh gitu ya. Inilah wujud daripada kepastian itu. Ya kan? Nah, negara menjamin kita bisa memberikan pendapat di depan hukum dengan cara yang santun. Nah, kalau saya lihat dari videonya dia tak ada arogan, tidak ada upaya-upaya makar misalnya.
Nah, ini juga yang dipahami oleh para penegak hukum. Itulah supaya tujuan hukum kita bisa terlaksana. Nah, kemudian ada manfaat, ya kan? Ada manfaat bagi masyarakat. Undang-undang atau peraturan yang lainnya dibuat harus ada daya gundanya. Nah, kenapa? Sesuai dengan kata Mukhtar Kesuma Atmaja, hukum itu adalah alat pembaharuan masyarakat. Hukum adalah alat pembaharuan masyarakat. Makanya di dalam ini bahwa tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan. Nah, jadi banyak norma-norma itu yang tidak tercover oleh hukum. Nah, jadi supaya ada nilai kemanfaatannya bagi banyak orang, kemudian ada nilai kontrolnya, maka dibuatlah peraturan tersebut. Nah, dan peraturan itu juga harus bermanfaat. Misalnya apa? Kita lihat dalam undang-undang lalu lintas, ya kan? Dibuat sanksi bagi yang tidak menggunakan helm dalam berkendara, ya kan, supaya apa? Melindungi dari kematian. Seperti itu. Kemudian sekarang ini diwajibkan vaksin. Nah, ini pertanyaannya, apakah semua sudah vaksin ini? Kalau belum, udah, alhamdulillah. Kalau belum vaksin belum boleh kuliah nanti. Karena dosen juga seperti itu, kemarin diminta oleh biro, Pak mau dikirim untuk kartu vaksinnya. Nah, pada saat diminta saya belum vaksin, terpaksalah cari vaksin, ya kan. Nah, alhamdulillah sudah vaksin, gitu. Nah, ini kenapa? Untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksin itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Yang paling utama supaya kita nggak pakai ini lagi, ya kan. Nah, saya paling malas pakai ini, paling malas saya. Kenapa? Tuhan memberikan udara kok, manusia melarang yang menghirupnya, ya kan. Nah, itu dia. Padahal nggak dibayar untuk menghirup udara itu. Tapi manusia yang melarangnya, kita tidak boleh menghirup udara. Nah, yang kita hirup adalah CO2 yang kita keluarkan, kita hirup lagi. Jadi udara kita, paru-paru kita sebenarnya udah nggak bersih nih kalau kita selalu menggunakan masker, ya kan. Nah, tapi begitulah kondisinya saat ini, gitu. Nah, jadi harus ada rasa manfaatnya di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Kalau tidak ada manfaatnya, ya nggak usah dibuat. Nah, apabila sudah dibuat, maka dibatalkanlah dia oleh mahkamah yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Nah, ini terakhir adalah untuk memberikan keadilan, katanya. Seperti tadi, adil nggak tadi si bapak tadi hanya ini memakan unek-uneknya, tiba-tiba diamankan seperti seorang teroris. Adil nggak itu? Kan gitu. Padahal dalam Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya, baik di dalam hukum maupun pemerintahan. Kan gitu dia. Jadi punya hak yang sama memberikan pendapat. Perlakuan yang sama. Negara melindungi terhadap masyarakatnya dari kesusahan. Sesuai dengan sila dari
Undang-Undang Dasar 1945, pasal dari Undang-Undang Dasar 45 dan sila ke-5 dari Pancasila kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bumi, air, ruang angkasa maupun yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kesemakmuran rakyatnya. Ya kan? Nah itu Pancasila sebagai fundamental kita sudah menjamin itu. Ya kan? Nah, menjamin bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi itulah dia yang terjadi. Dan inilah bagaimana undang-undang itu lahir dalam menjamin daripada tujuan hukum tadi. Nah, itu tujuan hukum yang utama yang harus saudara penuhi sampai kapanpun ketika saudara menjadi akademisi, menjadi seorang praktisi, itu tidak boleh saudara lupakan. Yang pertama tadi adalah kepastian hukum, yang kedua kemanfaatan, yang ketiga adalah keadilan. Nah, tiga ini yang harus saudara bawa sampai kapanpun ketika saudara menyandang sarjana hukum. Ketika saudara menjadi anggota dewan, maka ketiga inilah yang menjadi syarat utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga tujuan ini. Dengan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini kita padati sampai di sini. Apakah ada yang ingin kita tanyakan atau diskusikan atau pas mantap? Bagaimana? Pas. Cukup. Udah pas, Pak. Iya, udah pas. Kalau ada yang mau tidur lagi nih ya kan? Nah, karena baru bangun ya kan, langsung cuci muka, gosok gigi, langsung hidup di laptop ya kan. Jadi yang bagi mau lanjuti tidurnya, silakan dilanjuti. Bagi yang ingin beraktivitas, silakan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Semoga kita tetap sehat selalu, tetap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, selamat pagi. Ya, baik.